tadi sudah memberikan materi terkait tugas dan bidang akuntansi dan keuangan. Terima kasih banyak Pak Bambang yang sudah mengoverview kembali ilmu-ilmu terkait bidang akuntansi dan keuangan. Kemudian juga yang terhormat Bapak Joko Lulono, Bapak Adi Asmanto, dan Bapak Mangaraja dari pengurus P3RI yang pada kesempatan pada hari ini dapat join serta dalam memberikan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang Naryo. Mungkin untuk pertama bisa kita mulai. Hari ini saya coba akan melaksanakan kegiatan RM Siap dengan materi terkait pengendalian anggaran atau budgetary control. Next, Mbak. Baik, mungkin sebelum kita memulai, kita agar memahami dulu apa itu anggaran. Di mana anggaran itu adalah merupakan suatu rencana yang terkoordinasi, menyeluruh, dan dinyatakan dalam satuan uang mengenai kegiatan operasi, penggunaan sumber-sumber daya perusahaan, dan perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk satu periode tertentu di waktu yang akan datang. Mungkin itu yang pertama terkait definisi dari anggaran atau budget. Untuk saat ini di dalam ruang lingkup perusahaan kita, PT PN 4 dari Regional 1 sampai Regional 7 dengan seluruh anak perusahaan, kita sudah sedang mengembangkan namanya aplikasi WPC, di mana aplikasi ini dibentuk sebagai single entry nanti dalam kita pelaksanaan kegiatan budgeting atau penganggaran, di mana nanti seluruh anggaran yang akan kita buat itu kita input ke dalam aplikasi. Dan insya Allah di tahun 2027 nanti akan kita running untuk perdana, walaupun di 2026 ini sudah mulai dilaksanakan. Lanjut, Mbak, next. Baik, slide berikutnya ini akan saya menyampaikan terkait fungsi anggaran. Ada beberapa fungsi anggaran yang mungkin untuk dapat kita ketahui dan pahami. Di sini saya coba menyampaikan ada 7 fungsi anggaran. Yang pertama, fungsinya sebagai pedoman kerja, kemudian sebagai alat pengawas kerja, kemudian sebagai alat arah kebijakan perusahaan, keempat sebagai alat mengukur prestasi, kelima sebagai sasaran pencapaian target, keenam sebagai penetapan standar baru, dan yang terakhir sebagai penentu harga jual. Next, Mbak. Nah, sekarang kita coba masuk ke topik pembahasan yaitu pengendalian anggaran atau budgetary control. Pengendalian anggaran itu adalah suatu proses sistematis yang dilakukan perusahaan untuk memantau dan mengelola kinerja keuangan dengan membandingkan hasil aktual dengan yang dianggarkan, yang telah direncanakan, serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan atas penyimpangan. Jadi kita sebagai insan perusahaan minimal kita harus memahami dan mengetahui apa yang telah kita anggarkan, di mana di dalam melaksanakan kegiatan perusahaan dalam satu periode tertentu, yaitu 1 tahun berjalan, setiap aktivitas ruang lingkup yang akan kita kerjakan di tahun berjalan itu semua harus teranggarkan. Jadi kita harus melaksanakan juga fungsi-fungsi pengendalian anggaran, di mana dengan fungsi pengendalian anggaran yang baik, itu kita bisa memitigasi dan melakukan langkah-langkah tindak lanjut perbaikan atau penyimpangan atas apa yang sudah terjadi selama bulan berjalan tersebut. Next, Mbak. Berikutnya, ini tujuan pengendalian anggaran. Di sini saya sampaikan tiga tujuan. Yang pertama, mengarahkan alokasi sumber daya, yaitu memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien, di mana kita harus bisa memastikan apakah anggaran yang sudah kita tetapkan tersebut itu sudah digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, tujuannya sebagai evaluasi kinerja, yaitu membandingkan realisasi biaya dengan anggaran, di mana dengan
tujuan pengendalian anggaran ini kita diminta dan wajib untuk melakukan evaluasi atas kinerja. Yang ketiga adalah terkait deteksi dini penyimpangan. Yang seperti saya sampaikan tadi, itu digunakan sebagai langkah tindakan korektif atas biaya-biaya yang kemungkinan bisa terjadi yang menyebabkan biaya itu over budget atau di atas dari apa yang dianggarkan. Next. Kemudian kita membahas terkait manfaat dari pengendalian anggaran. Di sini juga saya menyampaikan tiga manfaat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu mencegah pemborosan, yaitu dengan pengendalian anggaran kita itu dapat menghilangkan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Jadi dengan kata lain, biaya-biaya yang sudah kita anggarkan, kita cek kembali terkait efektivitasnya tadi dan dapat memberi nilai tambah atau hanya sebagai suatu hal yang bisa menjadi pemborosan. Yang kemudian untuk meningkatkan profitabilitas atau meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban. Jadi dengan kita melakukan pengendalian anggaran ini, kita agar dapat melakukan mitigasi potensi-potensi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan kita, serta untuk dapat mengurangi beban yang seharusnya bisa kita kendalikan. Dan yang terakhir itu untuk memperkuat akuntabilitas atau menciptakan tata kelola yang baik dan mencegah terjadi penyalahgunaan wewenang, di mana dengan pengendalian anggaran ini bisa kita memitigasi atau mencegah terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan atau kemungkinan terjadinya fraud. Next. Di slide ini saya akan coba menyampaikan terkait peran pemimpin di dalam manajemen anggaran, di mana pada prinsipnya kita itu semua adalah seorang pemimpin, baik itu pemimpin bagi diri kita sendiri, keluarga, ataupun di dalam ruang lingkup pekerjaan kita masing-masing. Jadi peran pemimpin ini saya coba menyampaikan ada beberapa peran. Di sini saya coba menyampaikan 5. Yang pertama, peran pemimpin itu sebagai penentu arah strategis atau strategic alignment, di mana peran pemimpin itu menentukan prioritas atau program kerja yang harus didanai terlebih dahulu. Jadi pemimpin itu sangat berperan untuk menentukan apa-apa yang akan memang mau didanain atau dianggarkan atas program kerja atau kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun berjalan. Yang kedua, peran pemimpin itu sebagai seorang pengambil keputusan alokasi sumber daya atau decision maker, di mana seorang pemimpin itu harus bisa dengan kata lain mempertimbangkan atau mengecek kembali ataupun juga memangkas biaya-biaya yang tidak produktif dan mengalihkan ke program atau sektor bidang yang lebih produktif lagi, di mana dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pendapatan dan hal yang ber- berhubungan dengan peningkatan produksi. Yang ketiga, peran pemimpin itu untuk mendorong akuntabilitas atau transparansi, yaitu membangun sistem kontrol untuk mencegah penyalahgunaan dana. Jadi, seorang pemimpin itu berperan aktif untuk meningkatkan atau mendorong akuntabilitas dan transparansi. Jadi tidak ada daya-daya dan upaya atau rencana penyelewengan atau penyimpangan yang dapat dilakukan. Yang keempat, peran pemimpin itu sebagai pengendalian dan evaluasi, di mana peran pemimpin ini diharapkan dapat mengambil langkah cepat atau penyesuaian strategis apabila terjadi defisit atau terkait perubahan pasar, seperti tadi yang disampaikan Pak Bambang Naryo dan hasil diskusi bagaimana tanggapan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan apabila menghadapi kondisi yang ketidaksesuaian. Disitulah salah satu peran sebagai seorang pemimpin dalam anggaran sebagai pengendali dan evaluasi kontrol, di mana seorang pemimpin itu harus
dapat mengambil langkah cepat apabila terjadi kondisi-kondisi yang seperti disampaikan tadi. Dan yang terakhir itu peran pemimpin dalam anggaran sebagai penggerak atau komunikator, yaitu membangun kerjasama yang kuat antar tim, baik itu di tim keuangan, operasional. Dengan kata lain, peran pemimpin ini di dalam anggaran harus dapat menyelaraskan visi dan misi dan tujuan antar bagian agar mencapai tujuan yang bersama yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Next, Mbak. Baik, di sini saya coba menyampaikan di dalam perusahaan kita saat ini, saya akan mencontohkan pengendalian anggaran yang saat ini sudah berjalan di dalam ruang lingkup pekerjaan kita sehari-hari. Di mana yang pertama itu terkait pengendalian anggaran evaluasi biaya bulanan atau evaluasi berjenjang. Ini merupakan salah satu proses atau kegiatan terkait pengendalian anggaran yang telah kita lakukan, baik itu evaluasi biaya dan evaluasi berjenjang dari bagian teknis terkait produksi. Yang kedua, ada juga screening modal kerja. Screening modal kerja ini salah satu bentuk pengendalian anggaran yang kita lakukan terhadap permintaan modal kerja bulanan yang dilakukan oleh unit. Di situ kita mengecek apakah em, permintaan dana tersebut, keabsahannya, kelengkapannya, dan tujuannya itu sudah sesuai yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang akan kita lakukan screening setiap bulan. Dan itulah salah satu bentuk pengendalian anggaran yang sudah dilakukan. Dengan kegiatan screening model kerja itu kita juga akan melihat evaluasi sampai dengan bulan berjalan sudah berapa anggaran yang tergunakan. Kemudian contoh pengendalian anggaran juga itu terkait verifikasi dokumen permintaan. Jadi kita melakukan juga pengendalian anggaran di mana setiap dokumen permintaan baik itu PB 74, O31 dan lain-lain, di situ kita melakukan salah satu fungsi pengendalian dengan kita membandingkan atau mengecek juga ketersediaan anggaran atas biaya-biaya atau pekerjaan yang dimintakan oleh bagian teknis. Dan yang terakhir juga ada namanya usulan penilaian anggaran atau UPA, di mana UPA ini merupakan salah satu bentuk pengendalian anggaran di saat kita sudah melakukan kegiatan kegiatan kita selama ini. Di situ akan kita membandingkan berapa realisasi sampai dengan sudah biaya yang sudah dimintakan. Dan apabila memang terjadi kekurangan biaya ataupun ada suatu hal pekerjaan yang memang tidak dianggarkan dan itu sifatnya mandatori dan itu eksidentil dan telah disetujuin itu kita melakukan proses UPA, usulan pengalihan anggaran. Memang hanya untuk suatu case-case yang tertentu. Dan kalau memang bisa sih UPA ini dapat kita hindari selama dalam penyusunan anggaran kita sudah benar tepat sasaran, tepat tujuan, dan tidak menyimpang dari apa-apa yang akan memang kita kerjakan di dalam kegiatan selama 1 tahun periode berjalan. Jadi dengan kata lain, pengendalian itu sangat berfungsi dan sangat membantu perusahaan untuk dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Maka dari itu, saya juga sangat berharap kita dapat melakukan kegiatan fungsi pengendalian secara baik dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan, serta mencapai peningkatan produksi dan pengendalian atas biaya yang telah disepakati ataupun yang telah disahkan di dalam RUPS. Next, Mbak. Mungkin untuk yang terakhir, ini saya ada sedikit mengambil quote dari seorang tokoh dunia, itu Mahatma Gandhi. Beliau menyatakan, "The future depends on what you do today." Jadi mungkin kita dapat memahami kalimat-kalimat ini dengan baik bahwa intinya apa yang kita lakukan pada saat ini itu sangat berpengaruh ke masa yang akan datang. Mungkin itu, next Mbak. Mungkin sekian dan terima kasih sedikit pemaparan saya terkait pengendalian anggaran.
Saya akhiri dan dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.